Malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemarin sampai pada dosa besar durhaka kepada orang tua. Tapi malam hari ini kita masuk pada hal yang lebih sensitif. Ini mic-nya mic luar Ustaz Fajri. Dalam. Luar enggak? Oh ya. Harusnya luar dalam. Biar agak sedikit gimana begitu. Jadi Bapak Ibu, malam ini saya ingin mencoba bersama untuk memahami satu kaidah di dalam Islam. Kaidah itu tertulis di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kita mencoba memahami ayat yang begitu sederhana tetapi penuh makna yang mendalam di tengah arus kerusakan Islam yang hari ini mestinya dirasakan oleh orang-orang Muslim. Mestinya. Bisa dipahami maksud itu ya, Bapak Ibu ya? Semestinya dipahami oleh umat Muslim. Kalau tidak mestinya berarti tak paham nih kan Pak. Baik. Nah Bapak Ibu, kaidah yang mau kita bahas malam hari ini adalah lakum dinukum waliyadin. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya, kaidah ini ya. Ini bukan kaidah yang kita ambil begitu saja. Tapi kaidah ini kita ambil dari ayat Al-Quran, merujuk kepada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ada 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Malam hari ini saya mulai dari satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sengaja pemahaman ini kami gerilyakan di beberapa masjid di Pekanbaru. Kami samakan. Mungkin ada yang belum mendengar, bisa jadi ada yang sudah, karena sudah ada media, dan bisa jadi ada yang juga yang belum mendengar dan belum mengetahui. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man amila sunnata bighairina. Kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang melakukan perbuatan yang selain daripada yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man amila sunnata ghairina. Bukan dari golongan kami yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada syariat Islam. Di dalam hadis ini kita mencoba untuk melihat laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami. Siapa yang dimaksud oleh Nabi yang bukan dari golongannya? Dua. Satu orang kafir, yang kedua orang muslim. Kalau orang kafir tidak dianggap oleh Nabi karena kekufurannya. Bisa dipahami ya? Orang kafir tidak dianggap oleh Nabi karena kekufurannya. Yang kedua kata para ulama, ada yang disebut dengan umat muslim, tapi tidak dianggap oleh Nabi. Jadi dia muslim, cuma tidak masuk dalam golongan Nabi, tidak masuk. Tidak masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai Nabi, tak masuk. Karena ada beberapa perbuatan. Bukan satu, beberapa. Kalau kita rujuk hadisnya lebih 40-an. Ada lebih 40 hadis yang berbicara tentang laisa minna. Oke? Baik. Sekarang Bapak Ibu kita ambil dari sekian banyak hadis itu, kita ambil satu. Kata Nabi, laisa minna man amila sunnata ghairina. Umat muslim yang tidak masuk dalam kategori, yang tidak masuk dalam golongan Nabi itu yang seperti apa? Muslim, mukmin, muhsin. Ada muhsin, tingkatan tertinggi. Dia akhlaknya baik, mengamalkan apa yang
diberikan dari ilmu yang diturunkan. Al-Quran dia pelajari dan dia amalkan. Tingkatan tertinggi dari pemahaman Al-Quran itu bukan tadarrus Al-Quran, tapi tadabbur Al-Quran. Kalau Ramadan ada istilah tadarrus. Nah, tadarrus di bulan Ramadan itu maknanya salah. Harusnya bukan tadarrus, tapi qiraatul Quran. Kenapa begitu? Kalau tadarrus, dia ada unsur belajarnya. Maka kalau ada unsur belajarnya, boleh dikatakan tadarrus. Tadarrus, dia pelajari Al-Quran, dia pahami Al-Quran, tapi kalau tidak diamalkan, dia masih sebatas tadarrus atau mutala'atul Quran. Nah, tingkatan tertinggi namanya tadabbur. Apa itu tadabbur? Selain daripada membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami makna Al-Quran, mentadabburi, mengamalkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, ini poin pentingnya di situ. Nah, kita kembalikan. Tingkatan tertinggi daripada tingkatan yang tadi kita sampaikan ada yang disebut dengan muhsin. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, ketika bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi. Ketika bertanya tentang iman, dijawab sama Nabi. Dan ketika ditanya tentang ihsan, dijawab juga. Anta'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yakin bahwa Allah melihat. Kalau kita tak yakin bahwa kita melihat Allah, yakinlah bahwa Allah akan melihat kita. Itu ihsan, tingkatan tertinggi. Dia muhsin, mesti mukmin, mesti muslim. Kalau orang muhsin itu mesti muslim, mesti mukmin. Cuma orang mukmin belum tentu sampai derajatnya muhsin. Belum tentu sampai. Apalagi muslim. Muslim itu belum tentu sampai derajat mukmin, belum tentu juga sampai derajat muhsin. Sedangkan mukmin saja dia tak sampai, apalagi mukmin aja dia tak sampai, apalagi muhsin. Jadi orang yang disebut muhsin itu sederhananya begini. Dia setiap ingin melakukan perbuatan dosa, ada yang berbicara. Dia selalu merasa diawasi. Tidak mau dia melakukan maksiat karena ada Allah yang melihat. Ada siapa? Ada Allah. Itu dia muhsin. Konsepnya muraqabah namanya. Apa namanya? Nah, muraqabah itu selalu merasa dipantau, selalu merasa diawasi. Kalau mukmin, bisa jadi orang-orang mukmin ini sebatas pada tataran syariat. Dia menjalankan, kalau dia tak mencuri, berarti iman. Masih iman. Kalau dia masih memilih antara solat atau tidak, dan dia ambil solat, berarti dia masih beriman. Antara bersedekah atau tidak, masih ada tataran pilihan, maka dia beriman. Jadi kalau ibu-ibu masih terasa berat untuk sholat, tapi tetap sholat, itu masih ada iman namanya. Sholat enggak ya, ke masjid enggak ya, ke masjid enggak ya, gitu. Berarti masih ada, itu yang berbicara masih iman. Tapi kalau sudah tidak lagi berpikir antara sholat ke masjid atau tidak, pokoknya hati dia ringan aja ke masjid. Dah ke masjid aja terus. Pantang nengok masjid. Asal nengok masjid berhenti. Nah, itulah lain cerita. Maka tingkatannya berbeda. Orang-orang yang berada pada tingkatan-tingkatan tersebut memiliki kelebihan. Tapi kalau derajatnya muslim, mesti ada orang yang tak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Mungkin dia muslim tapi mencuri. Contoh, para koruptor. Itu kan muslim tuh. Sebagian besar maksudnya. Muslim tapi kan mencuri dia. Ngambil hak orang dia. Merampok dia. Contoh lagi, umat muslim yang nebang pohon misalkan. Kalau ada umat muslim yang suka nebang pohon liar maksudnya. Itu sama tuh. Itu istilah muslim dia. Cuma belum tentu mukmin dia. Kenapa kok belum tentu mukmin? Bahkan dikatakan tidak mukmin. Karena orang muslim, kalau dia melakukan kezaliman, dia bukan orang mukmin.
Masih setaraf Kenapa kok begitu Pak Ustadz Muslim? Karena dalam hati dia belum ada iman. Hanya iman mengamini dan mengimani Allah saja, tapi dia tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan, itu sebenarnya sedang keluar daripada konsepnya. Contoh, dalam rukun Islam. Rukun Islam 1, syahadat. Yang kedua, yang ketiga, baik. Salat. Ada enggak orang yang enggak salat? Ada. Ada enggak orang yang enggak puasa? Ada. Muslim enggak dia? Muslim. Berarti tandanya masih muslim. Belum mukmin. Tahu dia kewajiban salat tapi dia tak salat, fasik dia. Nah, jadi ini poin penting. Sekarang pertanyaannya, kata Nabi, ada orang muslim yang tidak masuk dalam golonganku, kata Nabi. Dari sekian banyak hadis, tadi sudah kita sebutkan, siapa mereka? Yang melakukan perbuatan, termasuk di antara sekian banyak perbuatan, yang melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Baik. Dalam perbuatan ini ada beberapa hal. Yang pertama, yang terjebak dalam pendangkalan akidah. Yang kedua, menolak melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melakukan kezaliman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita ambil pada poin yang pertama, pendangkalan akidah. Kata Nabi, tidak termasuk dari golonganku orang-orang yang melakukan perbuatan yang justru terjebak dalam pendangkalan akidah. Yang justru terjebak dalam kerusakan akidah. Yang justru terjebak dalam rusaknya iman dan rusaknya Islam. Contoh. Kita ambil contoh. Ibu muslim, sholat 5 waktu, rajin ke masjid. Tapi tiba-tiba ibu juga ikut sesajenan misalkan. Ini posisinya kufur. Dia masih percaya pada tataran kekufuran. Kufur itu bisa mendangkalkan iman, mendangkalkan akidah. Orang bilang, kalau masih percaya sesajenan, berarti sudah percaya selain daripada Allah. Kalau percaya selain daripada Allah, berarti dia menduakan. Kalau ada orang yang menduakan Allah, berarti dia kufur. Cuma belum kafir. Masih kufur. Kufur di sini terjebak juga, selain daripada kufur, terjebak juga pada musyrik. Apa namanya? Musyrik. Berarti 2. Karena kesyirikan dia terjebak dalam kekufuran. Nah, dampak dari perbuatan Allah tak mau terima. Rasul tak mau menganggap. Bagi Allah, orang seperti ini amal ibadahnya habis. Karena masih percaya Allah Tuhan selain daripada Allah. Baik. Tapi Ustadz, itu bukan kami tak percaya sama Tuhan. Bukan tidak percaya sama Allah. Kami tidak percaya sesajenannya. Kami percaya tradisinya saja. Jadi kita mengikuti tradisi. Pertanyaannya adalah, apakah tradisi ini dibenarkan dalam Islam? Tradisi yang mengakui keberadaan pohon, tradisi yang mengakui keberadaan laut, tradisi yang mengakui keberadaan matahari, apakah dibenarkan dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ya, terjebaklah dia dalam yang disebut dengan kekufuran. Ini contohnya. Yang kedua, contoh yang lain, ada perbuatan pendangkalan akidah dan ada perbuatan yang serupa, menyerupai, hampir mirip dengan pendangkalan akidah dan mengurangi iman, merusak keislaman kita. Apa contohnya? Contohnya adalah mengikuti perayaan Natal. Maka judul kita malam hari ini, mitos-mitos Natal. Khusus untuk umat muslim. Agar umat muslim mengetahui fatwa yang muncul daripada Majelis Ulama Indonesia terkait mengikuti perayaan. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Tahu alasan mengapa saya angkat ini? Bentar lagi. Ada urusan pendangkalan akidah yang tadi saya sampaikan. Ada urusan kerusakan iman. Ada urusan merusak keislaman.
Sehingga bagi umat muslim wajib mengetahui ini, terutama bagi orang beriman. Wajib. Karena mudahnya rusaknya iman dan Islam disebabkan karena faktor tradisi. Yang ini tradisinya sudah mendarah daging, sudah dianggap menyatu dengan umat menyatu dengan budaya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lihat. Di mana letaknya? Kok mengikuti perayaan Natal merusak akidah, pendangkalan akidah? Sekarang kita lihat dulu. Ada umat muslim ikut atau mengikuti perayaan Natal. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia? Kata Majelis Ulama Indonesia, 1981 fatwa ini sudah keluar. Haram bagi orang-orang beriman umat muslim mengikuti perayaan Natal. Haram. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang tadi. Apa itu? Kata Nabi, laisa minna man amila sunnata ghairina. Bukan dari golongan kami yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak berasal dari Islam. Pertanyaan muncul, siapa yang melakukan aktivitas itu? Non-muslim, kafir. Siapa mereka? Nasrani. Apakah Nasrani yang sekarang itu sama dengan Nasrani yang sebelumnya? Jauh berbeda. Bisa dipahami ya? Jauh berbeda. Nasrani yang dulu pada masa Isa alaihissalam sebelum terjadi penyaliban, mereka masih percaya pada Injil. Tapi Injil yang dulu dengan sekarang jauh berbeda. Jauh sangat jauh sekali. Baik, satu. Yang kedua. Mengapa perbuatan mengikuti perayaan ini dianggap merusak akidah? Karena bukan bagian daripada perbuatan umat muslim. Yang pertama. Yang kedua, mengakui adanya Tuhan yang lain yang disembah oleh agama yang berbeda. Bisa dipahami? Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Ada 2 ayat. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalitsun salasa. Kafir umat muslim atau siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Satu. Yang kedua, ayat yang kedua. Kata Allah dalam Al-Quran di surat yang sama. Laqad kafara alladhina qalu Isa ibn Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa ibn Maryam itu Tuhan. Kafir. Pertanyaannya, apakah Isa itu Tuhan atau Nabi? Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sementara mereka memahami bahwa di tanggal tersebut, di tanggal 25 itu adalah baik Isa Al-Masih. Bisa dipahami ya Ibu ya? Pertanyaannya adalah, siapa Isa dalam pandangan mereka? Tuhan. Itu yang kedua. Jadi dari 2 alasan ini nampak bahwa umat muslim itu tidak dibenarkan mengikuti perbuatan tersebut. Satu. Yang kedua, di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok, maka dia bagian daripada kelompok tersebut. Kalau umat muslim mengikuti perayaan tersebut, maka dikatakan dalam hadis ini mereka bagian daripada pelaku tersebut. Kalimat ini bisa dipahami agak sedikit lebih berbeda. Contoh, ada umat muslim, kalimatnya tadi menyerupai. Dia tak berbuat, tapi menyerupai saja. Misal. Contoh, perayaan tahun baru. Yang membuat perayaan tahun baru itu bukan muslim, tapi Paus. Tapi, ada tapinya. Hari ini dibuat oleh umat muslim. Perbuatannya sama, menyerupai. Modelnya sama, menyerupai. Kadang pakai trompet, kadang pakai mercon. Seperti yang dulu mereka buat. Artinya menyerupai tradisi jahiliyah. Menyerupai tradisi Yahudi. Menyerupai tradisi Nasrani. Yang pertama kali membuat. Ini yang disebut dengan menyerupai. Sampai di sini bisa dipahami?
Dan ini kata Nabi, barang siapa yang menyerupai perbuatan-perbuatan orang kafir yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mereka bagian daripada kekufuran itu. Mereka sama dengan orang kafir terjebak dalam kekufuran. Baik. Sekarang kita ambil poin yang ketiga. Dan poin ketiga, kita maknai berbeda dari makna sunnata, perbuatan-perbuatan dan tradisi-tradisi itu. Dan baik itu menyerupai atau sama persis. Ada hal lain yang ditinjau oleh Nabi, menyerupai pakaiannya. Ini yang disebut dengan hanya atribut. Bagaimana hukumnya menggunakan atribut orang-orang kafir dalam perayaan mereka? Sama Pak, dihukumi haram sebagian besar para ulama. Jadi Bapak Ibu pakai pakaian Santa Claus, pakai pakaian yang mohon maaf, banyak ini Pak. Ini kalau kita tak ingatkan, banyak yang nerobos batas Pak. Padahal batas itu sudah jelas. Kata ulama, tidak ada urusan toleransi dalam akidah, dalam agama. Laisa at-tasamu fid din. Tidak ada toleransi dalam urusan agama, maaf, dalam urusan akidah tidak ada. Kenapa saya katakan tak ada? Karena kalau ada toleransi akidah, seperti yang pernah mau dilakukan, yang hampir pernah mau dilakukan oleh Nadib Makarim, hari ini umat Muslim berdoa, umat Kristiani suruh ngikut, besok umat Kristiani doa, kita umat Muslim suruh ngikut. Itu hampir dibuat oleh Nadib Makarim itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang pertanyaannya adalah, di mana rusaknya akidah? Lah kalau kita umat Muslim mengikuti doa mereka bagaimana? Sedang mereka berdoa ya Tuhan, kata dia, amin kata umat Muslim. Na'udzubillahi tsumma. Tapi kan Ustadz senang kalau mereka ngikuti kita. Kita tidak memaksa. Ingat ya, tidak ada paksaan. La ikraha fid. Tidak ada paksaan dalam agama. Setiap agama diberikan kebebasan untuk bersyiar, silahkan. Tapi jangan paksakan orang. Nah, baik, sekarang kita lihat. Kita lihat pada kasus yang serupa. Ada istilah mitos yang saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan mitos-mitos dalam urusan perayaan Natal. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan umat Kristiani ya. Mereka mau percaya dengan Natal itu terserah mereka. Ini merujuk kepada pemahaman umat Muslim yang seharusnya mereka buka pikiran mereka untuk melihat ini. Baik, kita lihat. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada sebagian kalangan kaum Muslim yang kembali menggugat, ingat ya kalimatnya, kaum Muslim menggugat fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya seorang Muslim hadir dalam perayaan Natal bersama. Nah, ini nanti yang mau dilakukan oleh, mohon maaf ya, yang mau dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, ini salah satu perbuatan. Sebagian ulama bilang begini, kalau tidak ada urusan Islamfobia, Kemenak itu memang untuk orang-orang lain. Artinya, Kemenak tidak memegang satu agama. Bagi orang awam seperti kita, hadir dalam perayaannya haram. Tapi bagi para pejabat dan pemimpin yang terikat, mereka masih ada hukum yang membolehkan untuk hadir tapi tidak mengakui. Paham? Bisa dipahami sampai di sini Bapak. Contoh presiden kita Pak Prabowo menghadiri Natal dia. Tapi kalau Pak Prabowo mengakui agama orang itu berbeda, mengakui kebenaran, maka hukumnya haram. Tapi kalau cuma hadir sebagai seorang pemimpin yang mengatasnamakan pemimpin kenegaraan, maka itu masih dibenarkan. Contoh kasus adalah Kementerian Agama itu sendiri. Karena Kemenak itu bukan untuk Islam saja. Karena Kementerian Agama berarti menaungi beberapa agama. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau seandainya petugas hajinya ada dari Nasrani bagaimana? Itu dia salah satu program yang mau mereka sampaikan. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Ini belum masuk nih mitosnya. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa mitos yang berkenaan tentang perayaan Natal bersama yang mau digagas hari ini. Yang pertama, bahwa mitos
perayaan Natal bersama adalah satu keharusan. Artinya, haruskah bagi Kementerian Agama untuk melakukan perayaan Natal bersama? Satu. Haruskah umat muslim mengikuti perayaan Natal? Dua. Haruskah kita semua merayakan perayaan Natal? Sekarang saya tanya, kalau perayaan Natal bersama dibuat, maka bagaimana dengan agama Konghucu? Bagaimana dengan agama Buddha? Bagaimana dengan agama Hindu? Bagaimana dengan agama yang lain? Setidaknya ada 6 agama, maka harus melakukan perayaan hari besar keagamaan bersama ke-6 tersebut. Jadi kalau bisa, libur semua itu. Natal libur, Buddha libur, Hindu libur, Konghucu libur, Islam libur. Nggak ada yang masuk sekolah sekarang. Kan bagus juga tuh. Kan kacau juga tuh. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik, kita lihat Pak. Mitos seperti ini sudah berurat, sudah berakar. Bahwa perayaan Natal bersama adalah enak dan perlu, kata mereka. Padahal perlu dipertanyakan. Untuk siapa? Kita lihat Pak. Pernahkah Amerika Serikat yang mayoritasnya non-muslim? Pernahkah Amerika Serikat, pernahkah New York, pernahkah Inggris, pernahkah semua negara-negara non-muslim itu, yang mayoritas itu non-muslim, baik Nasrani yang mayoritasnya ataupun ateis, melakukan, mohon maaf, Idul Fitri bersama? Pertanyaannya adalah dikembalikan. Apa pentingnya dan apa perlunya? Ini yang harus kita pahami. Sehingga ada proyek di balik hal tersebut. Namanya pluralisme. Mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Ini rusaknya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ikut, Bapak Ibu telah mengakui kebenaran agama yang. Tapi kami tak mengakui. Kami cuma ingin menghadiri. Oke. Yang pertama. Kalau Bapak Ibu menghadiri. Kita harus berimbang. Dalam persoalan perayaan Natal, Bapak Ibu menghadiri. Pertanyaannya muncul, seberapa banyak perbuatan syariat Islam yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sampai harus mengikuti syariat orang lain, agama lain. Seberapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita lakukan sampai kita harus mengikuti tradisi-tradisi orang lain. Kalau sudah semua perbuatan Nabi seperti Abu Bakar, udah melakukan semua aktivitas Nabi, kalau dia berbicara pun masih mungkin itu. Sementara Abu Bakar yang sudah melakukan semua tradisi itu tak pernah ikut. Umar bin Khattab, toleransi nggak orangnya itu? Kita lihat Pak, mitosnya, bukan mitos, kita lihat toleransinya Umar bin Khattab. Terhadap Umar bin Khattab, boleh dicek dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr itu, ketika Yahudi Bani Nadir diusir. Diusir pertama oleh Rasulullah dari Madinah pindah ke Khaybar. Oleh Umar bin Khattab dipindah lagi. Diusir lagi. Dari Khaybar setelah diperangi pindah mereka ke Yerusalem. Jadi Yahudi Yerusalem. Pada masa Umar bin Khattab, Umar menaklukkan Yerusalem. Ditaklukkan sama Umar Pak. Ketika penaklukan itu terjadi, apakah Umar menghancurkan gereja? Tidak sama sekali. Tak dihancurkan. Tapi Umar bilang begini, setiap orang di antara kalian berhak dan boleh beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sampai gereja pun tidak di bumi hanguskan oleh Umar bin Khattab. Uniknya lagi, Masjid Umar bin Khattab itu mereka bangun di depan gereja. Tapi apakah Umar pada saat itu menganjurkan Idul Fitri bersama untuk mereka? Tidak. Apakah Umar mengikuti perayaan Natal bersama? Tidak. Jadi toleransi tidak mesti menerobos batas-batas yang tidak diinginkan oleh Islam. Artinya, bukan satu keharusan untuk melakukan aktivitas perayaan Natal bersama. Kalaupun Kemenak mau pergi, mau ikut, silakan. Jangan, tak usah ajak-ajak umat muslim. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Nah kalau mereka mau buat silahkan. Tapi umat muslim tidak usah ikut-ikutan. Haram hukumnya. Itu yang mitos pertama. Sekarang kita lihat mitos yang kedua. Nah, ini agak berat sih memang nih.
Baik. Mitos yang kedua, bahwa perayaan Natal bersama membina kerukunan umat beragama. Sekarang kita perhatikan. Betul enggak mengikuti perayaan Natal bersama itu membina kerukunan antar umat beragama? Kita ambil contoh. Kita kumpul di masjid Idul Fitri. Contoh Idul Fitri bersama. Dalam istilah kita di Idul Fitri, kan kita ada pujian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Pertanyaannya, mereka saja tidak percaya dengan Tuhan kita, tak percaya dengan Nabi Muhammad, kok mereka disuruh mendengarkan sesuatu yang mereka tidak percayai? Coba dipikir dengan logika yang sehat. Kita disuruh mendengarkan sesuatu yang tidak kita percaya. Kita disuruh menerima sesuatu yang tidak kita imani. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Memberontak. Di mana letak kerukunannya? Itu masih mending kalau tidak ada yang adu jotos. Kalau mohon maaf, sedang bicara ustadznya, dalam Idul Fitri misalkan, ustadznya sedang bicara, diprotes sama misionarisnya. Tuhan kami tidak begitu. Bagaimana coba tuh? Berkelahi gak tuh? Sama istilahnya ketika mereka berkhutbah, ada pula ustadz yang ikut. Kata ustadznya, tidak begitu, salah itu, kata dia. Akhirnya bercokak dia dalam itu. Bukan bersatu, tapi justru berkelahi. Pakai logika yang sehat. Artinya, bukan merawat kerukunan. Tapi justru kata Buya Hamka, menjebak umat muslim terjerumus dalam kemunafikan. Itu Buya Hamka yang ngomong itu. Nah, ini Bapak Ibu, poin penting bagi kita nih, umat muslim dan mukmin. Tidak usah ikut-ikutan, termasuk menggunakan atribut. Bangga pula tuh, pakai topi dasar. Tapi Ustadz, mohon maaf, yang punya toko kami ini non-muslim, Ustadz. Sementara kalau kami tak pakai, kami langsung dipecat, Ustadz. Nah, ini lain cerita, Pak. Ini berkaitan tentang fikih. Ada satu pemaksaan yang memaksa orang untuk keluar dari Islam dan terkait dengan nyawa dan kehidupan, itu masih ada hukum yang membenarkan. Artinya, mereka tidak dipersoalkan, dimaklumkan untuk menggunakan, tapi karena berkaitan dengan kehidupan. Contoh, Bapak Ibu satu-satunya di rumah itu, kepala rumah tangganya, laki-laki. Kerja di, mohon maaf, di warung, di toko, atau di tempat orang-orang non-muslim. Sementara Bapak Ibu adalah, bapak-bapak ini adalah sandaran utama. Jadi kalau dia dipecat, makan apa dia? Dan ini poin penting, Pak. Poin penting untuk dipahami dalam kaidah. Dan ini urusannya urusan kemanusiaan. Maka dalam aspek ini, orang yang seperti ini, kalau kondisinya betul-betul terjepit. Ingat kalimatnya, kata kuncinya. Benar-benar terjepit. Lah ini yang berbuat itu bukan terjepit, sukarela. Kata yang punya toko, kalau mau pakai silakan, enggak pakai enggak apa-apa. Ya harusnya kalau begitu perkataannya kita nggak usah pakai. Betul apa tidak? Kecuali kita dipaksa dan kaitannya adalah dengan, dan kalau perlu dan kita berani, lawan. Apa lawannya? Oke, saya keluar. Kalau dipaksa harus menggunakan. Itu ingat, kalau yang punya cadangan banyak ya. Tapi kalau cuma satu-satunya per hari, ntar dulu, mikir. Tapi kalau yakin dengan Allah, sikat. Serius Pak, ini penting Pak. Karena di sini proyek penggagalan akidahnya itu di situ. Poinnya itu di situ. Kita ambil contoh. Mengapa ada orang yang terkena musibah paling mudah penggagalan akidahnya? Karena terkait dengan perut Pak. Terkait dengan perut. Mohon maaf, ada orang kena musibah banjir atau apapun lah, gempa bumi kayak atau mana. Seperti kasus yang terjadi di Yogyakarta. Itu gempa bumi 2006 di Yogyakarta. Bisa hilang akidah mereka karena sekardus supermi. Tapi kalau kami tidak makan, kami mati. Bisa dipahami Pak? Kalau seandainya ketika itu dia menipu dan berdusta, itu kira-kira dosa nggak dia itu? Nggak dosa Pak. Daripada dia tak makan, sama seperti istilah Yasir ibn Ammar itu. Yasir ibn Ammar itu, kalau dia tak katakan, aku tidak mau keluar daripada Islam, maka dia dibunuh sama seperti bapak dan ibunya.
Cuma Yasir bin Amr bilang, aku keluar daripada Islam. Diselamatkanlah Yasir bin Amr tadi Pak, dibebaskan. Meskipun Nabi tidak mau berbicara kepada Yasir bin Amr. Turunlah ayat untuk menegur Nabi bahwa yang dilakukan oleh Yasir bin Amr ini kaitannya dengan kehidupan. Kematian. Artinya orang dalam terjepit, dalam kondisi yang sangat terjepit. Ingat ya kalimatnya, sangat terjepit. Baru boleh. Tapi bagaimana dalam kondisi lapang? Boleh enggak? Jangan buat-buat. Justru nambah dosa. Nah contohnya yang tadi. Apakah salah kalau kita tak pakai atribut? Tidak. Tidak salah Pak. Apakah kita ini termasuk orang yang tidak toleransi kalau kita tidak mengikuti? Tidak. Apakah kita ini termasuk orang yang mohon maaf sangat brutal, ekstrim kalau kita tidak mengikuti? Tidak. Kalau mereka berpikir dengan akal sehat dan mengemukakan maksud konsep makhluk sosial, justru mereka sebenarnya memahami itu. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Bisa dipahami Bapak Ibu. Makhluk sosial. Kita hidup bertetangga. Tapi dalam agama tidak ada istilah untuk akidah bertoleransi dalam urusan akidah. Dia butuh makan, kita kasih makan. Tapi jangan pula dia meminta kita masuk agama mereka. Coba Bapak Ibu tawarkan. Mau tidak mereka masuk ke agama kita? Kita ada satu kalimat. Pokoknya Bapak tidak usah khawatir. Apapun yang Bapak minta saya kasih. Bapak cuma cukup mengatakan satu kalimat aja. Apa itu? Syahadat. Tidak mau dia Pak. Pernah kita coba? Pernah. Tidak mau dia. Pertanyaannya adalah. Apa orang-orang mereka Nasrani ini minta kita untuk mengucapkan selamat Natal? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang pernah diminta sama mereka untuk mengucapkan selamat Natal? Kalaupun ada dipaksa nggak? Kan tidak dipaksa. Nah, di sini poinnya Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau bagi kelompok liberal seperti kelompoknya Ulil Absar Abdallah, memang kata mereka inilah yang disebut dengan toleransi. Memang mitos toleransi ini yang merusak akidah kita nih. Baik, itu liberalisme. Baik. Apa kata Prof. Hamka? Menyebut tradisi perayaan hari besar agama bersama semacam itu bukan menyuburkan kerukunan umat beragama atau toleransi, tetapi menyuburkan kemunafikan. Tahu Bapak Ibu siapa Buya Hamka nih? Majelis Ulama Indonesia yang diinisiasi oleh beliau dan orang pertama yang menduduki kursi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Mitos ketiga, bahwa dalam perayaan Natal bersama orang Muslim hanya menghadiri acara non-ritual, bukan acara ritual. Pertanyaannya adalah, emang ritualnya apa? Kalau dibilang non-ritual, sejak kapan ada acara seperti ini? Pernahkah tradisi ini ada pembeda antara ritual dan non-ritual? Tidak ada. Nah, ini perlunya kita memahami sejarah. Baik, yang keempat, kita cepat aja Pak. Nah, udah azan. Mitos bahwa tidak ada unsur misi Kristen dalam perayaan Natal bersama. Melihat PNB hanya dari sisi kerukunan dan toleransi tidaklah tepat. Salah satu yang dilakukan oleh mereka adalah misionaris itu. Mereka gerilya sendiri. Tapi ada misi yang lain melalui pergerakan-pergerakan terikat. Seperti masuk dalam struktural dan masuk dalam urusan-urusan terpenting. Contoh yang tadi Pak. Kami kalau tak masuk kau ke agama kami tak kasih beras. Nah, kalau kau mau beras untuk makan, ini kami kasih. Cuma kau keluar Islam. Nah, itu kan sama saja memaksa. Tidak ada unsur kemanusiaan di situ. Unsurnya adalah penekanan dan pemaksaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini mitos yang keempat. Nah Bapak Ibu, ini persoalan perayaan Natal bersama. Sekarang kita masuk pada tanggal 1 terakhir sebelum saya tutup. Kita masuk pada tanggal 1 tahun baru yang selalu bergandengan antara Natalan dengan Nataru. Natal dan tahun baru. Itu kan kalimatnya begitu. Nataru. Kalau libur selalu digandengkan, libur Nataru. Liburan Natal dan tahun baru
Baik, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah tahun baru ini adalah tradisi umat muslim? Tidak. Saya yang tanya, saya yang jawab. Apakah tradisi ini umat muslim? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Siapa yang pertama sekali melakukan? Paus. Paus Paulus kata Pak tadi. Bukan kita yang melakukan. Pertanyaannya, bagaimana model perbuatan yang mereka lakukan? Pakai trompet, pakai lonceng. Untuk menentukan pas jam 12, tang, dimeriahi dengan tut. Kalau sekarang dimeriahi dengan mercon. Ada beberapa persoalan. Satu, kebodohan. Apa bodohnya? Umat muslim yang datang dalam perayaan tahun baru, kalau hanya cuma menyaksikan bom meletus, mending beli mercon buat di rumah, selesai. Kita tak menghabiskan waktu di jalanan untuk ngantri dan macet, dan kita cukup di rumah, ambil mercon, bakar sendiri, kembang api, selesai. Itu pun masih bagian daripada mengikuti tradisi. Bisa dipahami Pak ya? Itu pun masih dalam bagian mengikuti tradisi. Kami cuma bakar ayam aja Ustaz. Bisa enggak bakar ayamnya di tanggal 30 aja? Enggak usah di tanggal 1. Momennya itu Ustaz. Berarti kita mengikuti momen. Berarti kita mengikuti momen. Event, momen. Ini poin penting. Nah, kapan waktu Bapak Ibu cek itu sejarah yang disebut dengan tahun baru itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau saya tak salah, saya pernah sampaikan di sini. Istilah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu satu pun tidak ada nama-nama orang Muslim. Itu semua namanya dewa. Dewa-dewa. Boleh cek dalam sejarahnya. Nanti ketemu itu. Dewa siapa? Itu ada namanya masing-masing. Saya kebetulan lupa saya tadi mana filenya saya taruh, saya lupa. Dan itu adalah nama-nama dewa yang kita peringati, yang kita ikuti, yang kita cuma mohon maaf. Itu satu. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita umat muslim dibuat melakukan perbuatan yang mohon maaf tidak bermanfaat, tapi terjebak dalam kekufuran, terjebak dalam maksiat, terjebak dalam kemungkaran. Apa maksiatnya? Kumpul dengan laki-laki perempuan campur aduk. Dosa apa tak dosa? Kami kan tidak bersentuhan. Oke lah, alhamdulillah. Tapi yang di belakang siapa? Istri atau siapa? Istri Ustaz. Oke lah, kalau istri kita yang dibawa. Masuk terjerumus dalam tidak bermanfaat. Tapi kalau istri orang yang dibawa? Dosa. Keluar laki-laki perempuan boncengan? Dosa. Pertanyaannya, untuk apa? Event yang dibuat ternyata justru menyediakan ladang kemaksiatan. Kalau tidak ada event, kira-kira orang mau datang nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada momen, orang mau datang nggak? Nggak, Pak. Nggak perlu kita keluar laki-laki perempuan. Kalaupun keluar paling 1 kali 2 kali. Dan tidak tiap waktu. Bisa dipahami, Pak. Yang ketiga. Unsur ini menjadi tradisi. Itu yang harus kita lawan. Yang harus kita lawan bersama, tradisi. Tradisi yang merusak. Tradisi yang menyediakan ladang kemaksiatan. Yang harus kita lawan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi Ustaz, tradisi mohon maaf Ustaz. Tapi yang dibawa itu Ustaz, yang dibuat itu adalah kajian. Dipisah Pak, di sini laki-laki, di sini perempuan. Nah, di situ ada ustadznya. Tidak ada yang lain, tidak ada. Masih mending daripada tidak sama sekali. Ada 2 kemungkinan Pak. Kemungkinannya apa? Kalau memang tradisinya sudah mendarah daging di semua daerah, maka salah satu cara adalah untuk merubah, masuk kita pelan-pelan dan kita Islamkan. Masih mending Pak, masih mending Pak. Ikhtilaf para ulama pada aspek ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau sudah mendarah daging. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah, yang pertama, jaga akidah. Yang kedua, tidak usah ikut-ikutan. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan menggunakan atribut. Nggak perlu. Yang keempat, jaga generasi kita, anak-anak kita. Mereka jangan sampai terjerumus dalam mohon maaf, hulwat. Bercampur aduk laki-laki dengan perempuan. Berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kecuali kalau mereka sudah nikah. Itu pun jangan pergi untuk ke daerah Tugu Gajah Mada. Hanya untuk melihat bom meletus. Kalau mau melihat bom meletus, cari sendiri. Mercon sendiri, beli sendiri. Buat di rumah. Tidak ada nikmatnya. Itu terserahlah yang penting. Yang penting jangan kita buat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu bukan dari tradisi umat muslim. Kita saja sunnah Nabi. Jangankan sunnah Nabi. Syariat Islam aja masih banyak yang belum kita buat.
Masih banyak yang belum kita lakukan dari sunnah-sunnah Nabi. Lah ini kita sudah mau mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah atau Yahudi ataupun Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.